Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita telah diberikan salah satu nikmatnya dan rahmat, yaitu nikmat kesehatan. Dan kita dapat berkumpul dan hadir dalam bonus demografi yang diadakan pada hari Minggu. Selawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan mohon alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah membawa dan mengantarkan kita dari alam kebodohan alam yang ilmu pengetahuan. Yang saya hormati dan saya cintai kepada adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang telah bergabung ke dalam webinar ini, dan juga para dosen serta guru-guru yang telah hadir dalam webinar ini, dan tidak lupa pula para umum yang telah hadir juga dalam kesempatan yang berbahagia ini. Baik, sebelum kita menuju ke pembahasan, mari kita mengulas sedikit tentang latar belakang yang akan kita bahas kali ini. Baik, Indonesia ini merupakan negara keempat dengan penduduk yang terbesar di dunia. Namun, dalam arah sasaran pembangunan Indonesia dan pertumbuhan ekonomi ternyata belum dapat mengimbangi laju penduduk ataupun peningkatan populasi penduduk. Tingginya jumlah penduduk di Indonesia dikarenakan oleh tingginya laju pertumbuhan penduduk di daerah atau provinsi. Menurut IDA, Indonesia telah memasuki bonus demografi sejak pada tahun 2013, dan ini bergerak menuju terbukanya jendela peluang pada periode 2030 sampai 2045, yang dimana struktur pendudukan didominasi oleh mereka yang berusia produktif. Nah, di Indonesia ini sangat bagus karena Indonesia sedang menuju ke tahapan, yaitu tahapan bonus demografi dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan penurunan dari angka kelahiran dalam jangka waktu yang panjang. Baik, penurunan angka kelahiran dan angka kematian telah memengaruhi struktur dari unsur dan umur penduduk. Hasil ini akan diproyeksikan akan terus berlanjut sampai pada tahun 2030 sampai 2045, dan di mana hal ini memperlihatkan bahwa proporsi penduduk yang berusia di bawah 12 tahun semakin mengecil. Sedangkan kalau kita lihat proporsi umur yang tergolong dalam umur produktif itu antara 16 tahun sampai dengan 63 tahun akan semakin membesar. Sementara lansia juga akan perlahan-lahan juga semakin meningkat, dan hal ini dan kondisi ini juga akan mempengaruhi angka beban tanggungan yang akan kita. Bonus demografi ini dalam angka beban ketergantungan yang cukup rendah di negara kita, yaitu mencapai angka 45. Hal ini berarti bahwa dalam setiap 100 penduduk di usia produktif antara 15 sampai 63 tahun hanya menanggung sekitar 44 penduduk yang tidak produktif. Bonus demografi ini akan mengalami puncak jika terjadi rasio beban tanggungannya berada pada titik yang terendah. Dan pada posisi ini, suatu negara atau daerah yang berada di Indonesia disebut sebagai masa jendela kesempatan, yaitu di masa di mana angka beban tergantungan terendah. Masa ini, jika dikaitkan dengan ekonomi, akan menghasilkan bonus demografi, yaitu keuntungan ekonomi
yang disebabkan menurunnya rasio ketergantungan. Sebagai hasil penurunan kelahiran dalam jangka yang panjang, rasio ketergantungan yang terus menurun belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah, yaitu pada periode 2030 sampai pada periode 2045. Pada periode ini yang akan disebut sebagai the window of opportunity untuk Indonesia. Window of opportunity dikenal dengan nama bonus demografi, di mana jumlah penduduk yang usia produktif ini akan menanggung jumlah penduduk yang non produktif. Dikatakan bahwa bonus karena tidak akan terjadi terus menerus, melainkan hanya akan terjadi jika dalam sekali dan beratus-ratusan tahun dan tidak akan bertahan dengan waktu yang cukup lama. Jika kita lihat, bonus demografi seringlah dikaitkan dengan suatu kesempatan yang hanya akan terjadi satu kali saja bagi seluruh penduduk yang ada di suatu negara, yakni the window of opportunity. Kesempatan yang ada berkaitan dengan bonus demografi ini berupa ketersediaan kondisi atau ukuran sangat ideal pada perbandingan antara jumlah penduduk yang produktif dan penduduk yang produktif. The window of opportunity ini terjadi selama, melainkan hanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat, 1 atau 2 dekade saja. Ini disebabkan karena dalam perjalanan transisi demografi, harapan hidup ini bisa saja disebabkan oleh karena adanya dalam perjalanan transisi demografi. Harapan ini yang akan terus menerus akan meningkat dengan meningkatnya jumlah lansia di atas 65 tahun yang sedemikian rupa, sehingga rasio ketergantungan akan meningkat. Jadi, terbukanya the window of opportunity ini yang menyediakan kondisi yang ideal untuk meningkatkan produktivitas harus juga dimanfaatkan dengan baik-baik oleh pemerintah. Satu negara apabila ingin meningkatkan kesejahteraan penduduknya, maka bonus demografi di Indonesia ini pada tahun 2012 dan akan berakhir pada tahun 2045 mendatang. Namun, jika kita lihat bonus demografi ini tidaklah terjadi dengan bersamaan di semua daerah yang ada di Indonesia. Struktur dari bonus demografi ini yang terjadi di setiap daerah di Indonesia juga berbeda satu dengan yang lain. Maka perlu ada melakukan kajian untuk memaksimalkan usia produktif di setiap daerah, dan juga perlu diketahui bahwa di satu sisi bonus demografi dapat mendorong ekonomi ditumbuh jika sebagian besar penduduk yang bekerja, akan tetapi di sisi lain dapat menciptakan stabilitas sosial dan politik jika penduduk banyak yang tidak bekerja. Mereka ini termasuk penduduk yang di usia produktif, tetapi tidak dapat memanfaatkan tenaga kerja. Karena apa? Karena tidak ada yang terserap di pasar kerja. Pertambahan atau penurunan jumlah produktif dipengaruhi oleh fertilitas kelahiran dan mortalitas dari kematian dan migrasi antara perpindahan penduduk. Karena ketiga variabel tersebut termasuk dalam komponen yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk. Jadi, bisa kita sebut dalam tahap kita membahas tentang latar belakang dari bonus demografi adalah bonus demografi ini adalah suatu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Perbandingan penduduk di usia produktif dengan non-produktif ini disebut dengan beban tabungan. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan yang meningkat, semakin tingginya beban yang harus ditanggung
oleh penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, sehingga bonus demografi akan semakin jauh. Jika kita lihat dengan tingginya angka rasio beban tanggungan, ini merupakan suatu faktor yang menghambat, serta ini adalah faktor penghambat di negara berkembang, termasuk di negara Indonesia kita. Karena sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari golongan yang produktif ini terpaksa dan harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang belum produktif. Dengan tanggungan penduduk yang semakin kecil dan akan lebih mudah untuk memobilisasi dana masyarakat dan anggaran pemerintah untuk investasi yang lebih produktif. Pada negara dengan rasio ketergantungan penduduk yang lebih rendah, jadi pada proses penghematan bahan makanan dan bahan baku lainnya, sekaligus terjadi kualitas yang ada di kehidupan penduduk. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan angka harapan hidup di negara tersebut. Jika kita lihat bersama saudara-saudara, Indonesia ini terdiri atas berbagai macam provinsi, di antaranya terdiri dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Kondisi sosial ekonomi antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain sangat bervariasi. Hal ini mengakibatkan bonus demografi yang dialami oleh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia belum tentu sama, baik dari segala segi, mulai dari segi mulai ataupun durasi. Maka jika kita lihat untuk memanfaatkan bonus demografi ini dari tahun 2030 sampai pada tahun 2045, kita harus melihat tingkat dari dependensi radio sebagai acuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka berdasarkan pada kenyataan yang telah dijelaskan di atas, maka cukup menarik untuk mengamati masalah mengenai bonus demografi dan kajian yang lebih dalam lagi. Baik, kita akan memulai pada absen yang pertama. Jadi saya sarankan kalian absen sampai absen yang ketiga. Karena kalau absen 1 kalian sudah absen, tapi absen 2 dan 3 kalian mengalami ketertinggalan, maka jangan harap kalian akan memiliki sertifikat walaupun kalian telah absen di ronde pertama dan di ronde kedua. Jadi saya sarankan untuk kalian agar kalian dapat mematuhi aturan yang berlaku. Absen akan dimulai dan saya akan menunggu kalian absen sekitar 10 menit dari sekarang. Jadi silahkan absen terlebih dahulu ya saudara-saudaraku.
Baik adik-adik, kita lanjutkan. Tentang materi kita yang telah tertinggal 10 menit. Saya harapkan telah bersedia. Dan kita akan melihat rapor dari BKKBN ini. Menurut beliau, bonus demografi ini adalah bonus yang akan dinikmati oleh suatu negara ini, yang sebagai akibatnya adalah dari besarnya proporsi penduduk yang produktif di suatu negara yang di antara rentang di usia 15 sampai 63 tahun dan dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Jadi, bisa kita katakan bahwa bonus demografi ini adalah suatu kondisi di mana perubahan struktur yang berada di umur penduduk yang sebagai akibat dari proses transisi demografi. Bonus demografi ini adalah kondisi yang dimana penduduk yang berada di usia produktif jauh melebihi kualitas penduduk, tapi tidak produktif. Dan ini akan berpengaruh pada rasio ketergantungan, di mana beban ekonomi yang harus ditanggung pada penduduk yang produktif ini terhadap penduduk yang tidak produktif akan mencapai ke titik terendah. Bonus demografi ini juga merupakan suatu wilayah atau negara yang memiliki jumlah penduduk di usia produktif yang dimana di rentang 14 sampai pada rentang 36, maksudnya di antara rentang 15 sampai 64 tahun yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah usia non produktif antara rentang di atas 64 tahun. Jadi bisa kita katakan bahwa bonus ini tidak hanya terjadi secara terus-menerus, melainkan hanya berlangsung sekali saja, dan ini tidak akan mengalami atau bertahan lama untuk ke depan. Jadi kita sangat membayangkan bonus demografi yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia ini, dan juga kita sangat membayangkan bahwa tenaga kerjaan yang ada di Indonesia dengan adanya bonus demografi ini akan diperkirakan terjadi 2045, di mana periode ini akan sangat menjanjikan potensi tenaga kerja yang ada di Indonesia, dan ini sangat berkualitas karena banyak tenaga kerja yang terlatih, dan untuk membuat itu berjalan dengan baik, maka kita harus asumsikan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia agar nantinya juga akan dapat membuat generasi penerus bangsa memiliki kualitas dan mampu bersaing dengan negara-negara lain untuk mencapai kesejahteraan bersama. Jika kita membicarakan tentang apa itu sih yang harus kita ambil, kita melihat ketergantungan ini adalah suatu perbandingan di antara jumlah penduduk yang terlalu muda ini atau terlalu tua untuk bekerja dengan penduduk yang berada di usia kerja karena ini berada di negara berkembang yang proporsi anak-anak relatif sangat tinggi, maka rasio ketergantungan ini juga akan lebih tinggi juga pula daripada negara maju. Beban ketergantungan yang akan lebih besar dan memengaruhi kapasitas negara-negara di dunia ketiga untuk menabung dan menanam modal negara kita. Negara ini dengan tingkat kelahiran yang tinggi biasanya akan memiliki tingkat rasio ketergantungan yang cukup tinggi pula. Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka akan semakin banyak beban tanggungan penduduk. Meskipun satu dari dampak positif pada angka ketergantungan terletak pada penduduk usia
muda, penduduk yang sehat, dan angka kerja yang semakin produktif. Kelompok penduduk di umur 0 sampai pada umur 15 tahun ini dianggap sebagai penduduk kelompok yang belum memasuki usia produktif secara ekonomi. Kelompok penduduk di atas umur 12 sampai 15 tahun, antara 16 sampai 63 tahun ini secara berkelompok produktif, dan kelompok yang penduduk di umur 65 sampai ke atas sebagai kelompok penduduk yang tidak lagi produktif. Bisa kita lihat dari tingkat rasio beban tanggungan penduduk merupakan faktor penghambat dan pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia, karena sebagian dari penduduk yang diperoleh oleh golongan produktif ini terpaksa harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan yang belum produktif. Negara-negara yang sudah berkembang dengan tingkat fertilitas yang tinggi mempunyai angka rasio beban tanggungan yang tinggi dikarenakan besarnya proporsi anak-anak dalam kelompok penduduk tertentu. Dengan semakin kecilnya angka rasio beban ini, maka beban tanggungan penduduk maka akan menandakan bahwa pertumbuhan yang akan dihasilkan oleh suatu wilayah akan semakin lebih baik. Jika kita lihat semakin tinggi dependensi ratio, maka akan semakin buruk dan beban akan ditanggung oleh setiap penduduk yang produktif. Jika kita lihat contoh di usia perkawinan pertama, di sini bisa kita lihat dimulainya seorang perempuan yang berpeluang untuk hamil dan melahirkan. Umumnya bisa kita lihat wanita yang menikah atau kawin pada usia muda akan mempunyai waktu yang cukup panjang untuk beresiko hamil. Berdasarkan STKI 2007, rata-rata usia kawin pertama adalah 18 tahun dan usia idealnya adalah 22 tahun bagi wanita dan 26 tahun bagi pria. Menurut demografi, dalam hal ini menyatakan bahwa usia perkawinan perempuan adalah 16 dan pada pria 19 tahun. Usia kawin pertama ini merupakan salah satu penunjuk sosial demografi yang sangat penting dan utama, karena bisa kita lihat dari usia kawin pertama ini berkaitan dengan kemungkinan risiko hamil. Pada umumnya, wanita yang kawin dan menikah ini pada usia yang muda akan mempunyai waktu yang cukup panjang untuk berisiko hamil. Oleh karena itu, pada wilayah yang sebagian besar jumlah penduduk wanita yang kawin pada usia muda adalah angka kelahiran cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah yang sebagian besar wanita yang menikah pada usia yang lebih tua. Usia menikah adalah usia ketika seorang memulai atau melangsungkan pernikahan awal pertama mereka. Masalah tentang pernikahan ini merupakan suatu hal dan suatu bagian masalah pendudukan yang harus kita tangani bersama, dan ini harus kita lihat dengan cara yang serius dan tidak dengan cara yang sangat bilang. Maka hal ini akan bisa disebabkan oleh pernikahan yang akan menimbulkan masalah yang baru, yang dimana di bidang kependudukan yang akan
pada bergilirannya akan menghambat pembangunan yang ada di suatu daerah tersebut. Jika kita lihat, usia perkawinan pertama ini merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas pada pasangan usia yang subur, dan ini dapat meningkatkan usia kawin yang akan dapat memberikan sumbangan pada penurunan angka kelahiran. Bagi masyarakat, perkawinan ini dipandang sebagai suatu perilaku atau yang bersifat universal, yang dalam hal ini berkaitan bahwa penduduk akan melangsungkan pernikahan. Salah satu yang kita lihat pada perkawinan Indonesia ini adalah pelaksanaan yang terjadi pada usia yang masih cukup muda bagi mempelai wanita yang berada di pedesaan atau di pinggiran kota. Usia perkawinan yang rendah bagi seorang wanita berarti akan memperpanjang masa untuk melahirkan. Seorang wanita mempunyai masa subur pada usia 15 tahun sampai 48 tahun. Wanita yang menikah pada usia tua, yaitu pada pertengahan atau mendekati 30 tahun, umurnya atau lebih, cenderung akan mempunyai anak-anak sedikit daripada wanita yang menikah pada usia yang sangat relatif rendah atau nikah muda. Nah, usia wanita saat perkawinan pertama ini dapat juga mempengaruhi risiko melahirkan. Semakin muda usia pada saat perkawinan pertama, maka akan semakin besar risiko yang dihadapi bagi keselamatan seorang ibu maupun suatu anak. Karena hal ini disebabkan oleh belumnya matangnya rahim seorang wanita muda untuk produksi anak-anak, dan ini belum siap dalam segi mental dalam urusan rumah tangga. Demikian pula sebaliknya, semakin tua usia perkawinan dari kedua mempelai, maka akan semakin tinggi risiko yang dihadapi pada masa kehamilan atau melahirkan tersebut. Jika kita lihat di umur wanita ketika menikah pertama, yang berarti saat dimulainya masa reproduksi pembuahan, ini menandai dengan hubungan antara usia perkawinan pertama, yaitu bisa kita singkat dengan UKP, dengan fertilitas adalah negatif. Semakin mudanya UKP ini, maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau akan semakin banyak anak lahirlah. Hal ini berpengaruh pada tingkat fertilitas wanita dan penduduk secara umumnya. Semakin lama masa reproduksi wanita, maka akan semakin memungkinkan wanita tersebut melahirkan banyak anak dan akan semakin besar. Dalam persoalan makro, hal ini akan menyebabkan meningkatnya jumlah tinggi penduduk suatu negara daerah. Di umur perkawinan pertama adalah waktu pertama kalinya dari sepasang mempelai untuk melakukan namanya hubungan, suatu hubungan, yang dimana rata-rata perkawinan yang lama dan pertama di Indonesia beberapa data menunjukkan masih cukup rendah, itu bawah yang tidak kita inginkan, yaitu di bawah 20 tahun. Perkawinan pertama ini yang di bawah 20 tahun adalah secara kesehatan reproduksi bisa dikatakan masih terlalu sangat muda. Secara mental, sosial belum siap, dan secara ekonomi biasanya belum mapan.
Jika kita lihat proporsi dari wanita yang menikah ini umur 16-28 tahun yang berstatus kawin atau nikah yang sedang mempergunakan jenis cara keluarga, yaitu keluarga berencana. Kita lihat keberhasilan penduduk dalam program keluarga berencana di suatu wilayah dapat diukur dengan melihat tingkat pemakaian kontrasepsi. Dengan demikian dapat dipahami betapa pentingnya informasi tentang pemakaian kontrasepsi yang dapat digunakan juga untuk memperkirakan penurunan angka fertilitas akibat dari pemakaian tersebut. Prevalensi dari kontrasepsi ini juga dapat dilihat, dan hal ini sebagai proporsi wanita yang kawin di umur 15-19 tahun yang pada waktu memakai salah satu alat secara tabi ini. Pemakaian ini merupakan salah satu dari sekian banyak variabel yang secara langsung berpengaruh terhadap angka kelahiran. Adapun cara kontrasepsi yang termasuk dalam adalah IUD, biohormon, suntikan hormon, dan sejenisnya. Salah satu komponen yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kelahiran tersebut, fertilitas, yang hal ini bersifat dengan menambahnya jumlah penduduk ini. Kelahiran ini adalah kemampuan menghasilkan suatu generasi atau keturunan yang akan dikaitkan dengan kesuburan wanita. Untuk mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang, PTS, diharapkan juga angka kelahiran ini total 2,1 pada wanita atau net reproduction sebesar 1 per wanita pada tahun ini. Kesejahteraan keluarga dan masyarakat akan lebih mudah dicapai apabila pada keluarga inti jumlahnya ideal, yaitu 2 anak lebih baik daripada lain. Dengan cara mengatur jarak kelahiran dan jumlah anak, presentasi pasangan siap subur yang sedang memakai sesuatu dengan cara tadi dihitung dengan cara membagi jumlah pus yang sedang memakai sesuatu dengan cara tadi dengan jumlah pus kemudian dikalikan dengan konstanta. Konsistensi dalam penggunaan alat tersebut dapat mengurangi tingkat fertilitas di suatu negara, dan hal ini serta akan meningkatkan dan memudahkan pemerintah untuk fokus dalam program peningkatan kualitas anak muda di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas ini adalah variabel secara langsung mempengaruhi dan variabel yang tidak langsung, seperti pada faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut tingkat fertilitas bagiannya ditentukan oleh karakteristik latar belakang seperti persepsi nilai anak, agama, kondisi permukiman, pendidikan, status kerja, umur kawin pertama, nikah, dan pendapatan kematian bayi atau anak-anak. Setiap keluarga pastilah mempunyai norma-norma dan sikap fertilitas yang didasarkan atas karakteristik di atas. Dan konsistensi ini dalam penurunan angka kelahiran akan dapat mengurangi anggaran untuk kesehatan dan
dan kebutuhan gizi si bayi ini yang akan lahir. Dan hal ini anggaran yang dimiliki pemerintah sebagian besar bisa digunakan untuk investasi dalam peningkatan kualitas anak Anda. Dari total fertility rate, definisi hal ini itu jumlah rata-rata kelahiran anak dari wanita subur selama masa reproduksinya. Dasar apa saya maksudkan dari kemampuan rata-rata kelahiran dari seorang wanita yang berada umur 15 sampai 28 tahun menurut masa reproduksinya. Dari total fertility rate adalah salah satu indikator utama untuk mengetahui keberhasilan program KB dalam menurunkan tingkat kelahiran. Total fertility rate ini berdasarkan dengan menekankan bahwa suatu faktor penentu ini adalah proporsi wanita yang menikah pada usia 15 sampai di usia 28 tahun. Kontrasepsi ini untuk infertility, initiate abortion, sterility, total fecundity rate, frequency of intercourse, pengaruh kecil. Dari total fertility rate ini adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sampai pada akhir dari masa reproduksi. Infertility ini dapat kita lihat dari jumlah kelahiran hidup anak laki-laki dan jumlah perempuan dari tiap 1.000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya, dengan catatan yang tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Dan tingkat fertilitas ini menurut umur tidak akan berubah pada periode waktu tertentu. Jika kita lihat tingkat fertilitas total yang menggambarkan riwayat fertilitas dari sejumlah perempuan potensial selama masa reproduksinya dalam praktek, tingkat fertilitas total yang dikerjakan dengan menjumlahkan tingkat fertilitas perempuan menurut umur apabila umur tersebut berjenjang 5 tahunan dengan asumsi bahwa tingkat fertilitas menurut umur tunggal sama dengan rata-rata tingkat jumlah fertilitas kelompok pada kelompok umur 5 tahun. Angka fertilitas total adalah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia suburnya. Total fertility rate merupakan gambaran mengenai rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan dari usia 15 sampai 48 tahun. Dari total fertility rate ini merupakan ukuran seluruh untuk wanita di usia 15 sampai 48 tahun yang dihitung berdasarkan angka kelahiran yang menurut kelompok umur. Baik, saudara-saudara, apakah kalian masih sehat dan fresh dalam mengikuti seminar ini? Perlu saya tekankan, dan asumsi kedua akan diberikan dalam waktu yang mendatang. Jadi saya sarankan agar kalian tidak nyala aksen seperti pada kegiatan sebelumnya. Dan bagi kalian yang menanyakan Bang, kapan akan digelar susulan itu? Kalau susulan saya akan berikan kepada kalian di hari Jumat nanti ya. Jumat insya Allah kita akan bergabung lagi. Baik adik-adik, adakah yang ingin demografi ini? Silakan bagi yang ingin menanyakan tentang apa itu bonus demografi dan apa
tentang yang saya bahas ini, tanyakanlah. Waktu akan saya berikan kepada kalian sekitar 7 menit sebelum kita memasuki bab selanjutnya. Dan pertanyaan tersebut akan saya tampung. Dan insya Allah, jika memungkinkan, akan saya jawab di akhir dari pembahasan kita ini. Jadi, saya berikan kepada kalian waktu sekitar berapa menit kira-kira yang kalian inginkan. Baik, 7 menit saja ya. 7 menit dimulai dari sekarang. Saya akan menghentikan agar tidak mengganggu kalian dalam mengajukan soal atau pertanyaan yang berkaitan dengan seminar ini. Baik, untuk adik-adik dipersilahkan 7 menit dimulai dari sekarang.
Baik adik-adik, sepertinya pertanyaan telah terkumpulkan. Jadi kita akan melanjutkan kematian bayi. Kematian bayi yang terjadi antara saat kelahiran, setelah bayi lahir sampai bayi yang belum berusia tepat 1 tahun ini. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian seorang bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ini ada 2 macam, yaitu masalah tentang endogen dan masalah tentang eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir dan diperoleh dari orang tuanya saat konsepsi atau yang didapatnya selama kehamilan. Kematian seorang bayi eksogen atau yang dikenal oleh kematian post-neonatal adalah kematian seorang bayi yang telah terjadi setelah usia 1 bulan sampai menjelang 1 tahun usia, yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Tingkat kehamilan dalam masyarakat dari waktu ke waktu merupakan gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Jika kita lihat, tingkat kematian secara umum berhubungan erat dengan tingkat kesehatan yang dialami oleh penduduk. Biasanya, kematian merupakan akumulasi akhir dari penyebab terjadinya kematian baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses pembangunan dianggap berhasil jika tingkat kematian ini dapat diminimalkan saking keberhasilan sebagai indikator lainnya. Sebentar ya adik-adik. Bayi adik, angka kematian yang berada pada bayi merupakan tingkat kematian bayi, di mana banyaknya kematian seorang bayi sebelum umur 1 tahun ini terjadi pada kelahiran per 1000 bayi, merupakan suatu cara pengukuran yang dipergunakan khusus untuk menentukan tingkat kematian seorang bayi. IMR biasanya dijadikan indikator dalam pengukuran kesejahteraan penduduk. Salah satu cara untuk menentukan status gizi dengan membandingkan berat badan dan tinggi badan seorang bayi. Angka kematian yang kasar adalah angka yang menunjukkan berapa besarnya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu setiap 1000 tahun. Maksudnya untuk setiap 1000 penduduk yang ada di suatu daerah. Angka ini disebut kasar sebab belum memperhitungkan umur penduduk. Penduduk tua ini mempunyai resiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang masih terbilang muda. Di angka kelahiran dan kematian
kematian yang dasar ini, khususnya di angka kematian kasar, terdiri atas 3 golongan, yaitu pada golongan yang terendah bila jumlah mortalitasnya kurang di bawah dari 13, dan golongan yang sedang bila jumlah mortalitasnya di antara 14 sampai pada usia 18, dan golongan tinggi apabila jumlah mortalitasnya lebih dari 18. Angka harapan hidup rata-rata suatu perkiraan tahun hidup rata-rata yang mungkin dicapai oleh seseorang yang berada pada umur tertentu. Misalkan angka jumlah kematian menurut umur pada tahun tertentu. Angka harapan hidup adalah rata-rata lamanya hidup yang akan dicapai oleh penduduk. Ketahuinya angka kematian pada setiap kelompok penduduk, maka dapat diketahui rata-rata umur harapan penduduk. Semakin tinggi kualitasnya kesehatan yang akan menyebabkan semakin rendahnya angka kematian ini dapat berakibat dan dapat berefek mengenai harapan hidup. Dan angka harapan hidup merupakan alat untuk evaluasi kinerja dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pada umum. Dan ini sebentar ya adik-adik. Baik, ada suatu kendala tadi. Nah, makin tingginya kesehatan menyebabkan makin rendahnya angka kematian dan berakibat pada peningkatnya harapan untuk hidup. Angka harapan hidup ini merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umum. Dan ini meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah. Harus diikuti pula dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya, termasuk kesehatan lingkungan. Kecukupan gizi dan kalori ini termasuk dalam program pemberantasan kemiskinan. Angka harapan hidup menjadi suatu indikator yang sangat mungkin dalam mengukur akan suatu individu di suatu daerah. Dalam angka harapan hidup, ini adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup ini. Angka harapan hidup diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. Angka harapan hidup dihitung dengan menggunakan pendekatan yang tak langsung, indirect estimation. Ada 2 jenis data yang digunakan dalam perhitungan angka harapan hidup, yaitu adalah anak lahir hidup, LH, anak masih hidup, AMH. Sementara itu, untuk menghitung indeks harapan hidup, digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP, di mana angka tertinggi sebagai batas atas untuk menghitung dan melakukan penghitungan indeks yang dipakai di 25 tahun dan terendah di 25 tahun. Baik, kita masuk ke hal dalam inflasi neto. Inflasi neto ini adalah selisih yang terjadi antara jumlah
migrasi yang masuk dan jumlah migrasi yang keluar dalam suatu daerah dalam waktu 1 tahun. Jika migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar, migrasi keluar disebut migrasi neto negatif. Pada zaman modern ini, perubahan migrasi yaitu meningkatnya jumlah penduduk yang berada di suatu daerah dan meningkatnya juga kepadatan yang ada dalam penduduk dan dalam waktu yang sama untuk meningkatnya jumlah perbedaan yang signifikan dalam sosial penduduk. Dalam arus balik ini, di setiap arus migrasi utama menimbulkan arus balik dalam pergantian, dan ini merupakan perbedaan yang terjadi di setiap desa dan kota yang cenderung melakukan migrasi. Dalam hubungan proporsi wanita yang kawin di usia 15 tahun sampai pada usia 48 tahun ini terhadap bonus demografi. Jika banyak seorang wanita yang menggunakan alat tadi, maka tingkat kelahiran dapat dicegah sehingga dispersi rasio mengalami penurunan dan berpotensi memberikan keuntungan ekonomis atau dikenai dengan bonus demografi. Semakin tinggi ya persentase rasio beban tanggungan, maka akan semakin tinggi beban tanggungan. Jika kita lihat, ada 4 cara dan jalur untuk menempuh dan era bonus demografi, yakni dengan jumlah penduduk yang berusia produktif bertambah besar dan jumlah tenaga kerja diiringi dengan meningkat. Dua, penduduk yang bekerja ini lebih banyak dan tanggungan yang lebih sedikit sehingga meningkatkan tanggungan nasional. Yang ketiga, perlakuan sumber daya manusia yang benar sehingga mendorong partisipasi angkatan kerja yang lebih besar. Dan keempat ini adalah peningkatan kebutuhan dan serapan pasar akan produk domestik. Dari keempat jalan tersebut, penduduk usia produktif yang masuk ke dalam keempat jalan tersebut dan ke dalam pasar kerjalah yang akan semakin menghasilkan bonus demografi. Dan sebaliknya, bila mereka tidak terserap oleh pasar kerja, maka bonus demografi tidak akanlah terjadi. Tentunya persiapan sumber daya manusia ini perlulah lakukan dengan maksimal mungkin. Dan dalam hal ini remaja menjadi hal dan perbincangan yang utama dalam setiap perubahan, karena merupakan agent of proclamation. Soekarno bersama dengan para pemuda dan dari ini Soekarno pernah berkata, berilah aku 1.002 orang sedaya cabut semua dari akar, dan berilah aku 10 pemuda sedaya akan guncang dunia ini. Dari data demografi Indonesia menyebutkan bahwa jumlah pemuda di Indonesia sesuai dengan rank usia antara 16 sampai 30 tahun, yang dimana berjumlah 61,8 juta orang atau 24,5 dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 252 juta orang PPS. Secara kuantitas, angka 24,5 ini cukup besar. Tambah lagi dengan mulainya pada tahun 2030 sampai pada tahun 2045, Indonesia akan menikmati suatu era yang langka yang disebut dengan bonus demografi, di mana jumlah usia produktif Indonesia ini
diproyeksikan pada grafik tertinggi dalam sejarah bangsa ini akan mencapai 64% dari total jumlah penduduk di Indonesia sebesar 290 juta penduduk jiwa. Bonus demografi dengan dukungan kesejahteraan sumber daya manusia produktif dalam jumlah yang cukup signifikan. Rasio Indonesia ini ada 64 orang yang bersiap produktif, sisanya 46 orang sudah lebih dari cukup bagi Indonesia melesat menjadi suatu negara yang maju. Ini adalah rasio usia produktif yang terbaik Indonesia. Mulai dari kita mati nanti pada tahun 2045. Lanjut. Pertanyaan dan peristiwa ini menunjukkan bahwa remaja merupakan barisan pemuda sebagai agen perubahan. Bagaimana persiapan kita sebagai remaja dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia menuju kesiapan era bonus demografi. Rekan-rekan dari generasi muda pihak adik-adik mahasiswa dan mahasiswa abang-abang cintai, setidaknya ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Tapi pada kali ini abang hanya berikan 5 langkah saja, dan langkah selanjutnya dapat kalian ambil. Kenapa abang tidak membahas secara lengkap tentang bonus demografi ini? Karena kalau saya menjelaskannya dengan cukup lebar panjang akan memakan waktu yang sangat banyak, sekitar paling 3 jam, dan itu akan sangat membosankan kalian sebagai penonton. Baik, setidaknya ada 5 langkah yang harus kita lakukan, yaitu persiapkan niat. Dengan niat yang lurus dan niat ini, dan kalian harus mengedepankan tekad kalian dan kuatkanlah tekad kalian. Jangan tekad kalian yang sangat tidak bagus dan tidak sangat, dan kuatkan tekad kalian untuk memperbaiki generasi bangsa menuju generasi yang sangat baik. Tentukanlah tekad kalian, menjalani, jangan sebatas yang tidak baik. Dan ketiga, lakukanlah gerakan perubahan cara belajar. Pelajaran giat kalian dapat dengan mudah mengejar kalian. Siapkanlah diri kalian, jangan kalian dekati pergaulan yang bebas, narkoba, kenakalan yang terjadi di kalangan remaja dan di kalangan kalian. Jadilah pelopor motivasi persiapan menuju era bonus demografi yang ada di sekarang. Baik adik-adik, sesi ini abang sudah. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Abang akan memberikan kalian waktu 12 menit untuk memberikan pertanyaan sebelum kita jawab sama-sama. Abang akan memberikan kalian 12 menit karena ini hanya waktu yang sangat kecil untuk kalian mendapatkan ilmu yang sangat bagus. Baik, 12 menit dimulai dari sekarang. Jadi tolong untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi para penonton. Baik, link absennya akan diberikan setelah kalian mengajukan pertanyaan tersebut. Akan langsung diberikan, insya Allah diberikan langsung ya adik-adik.
Baik adik-adik, kita akhiri saja adik-adik. Dan insya Allah akan saya jawab nanti ya. Meeting absen akan diberikan dalam waktu 2 menit dan video akan terclose secara sendiri. Jadi selamat menunggu untuk absen ketiga yang akan diberikan sebentar lagi. Jadi jangan keluar dulu sebelum ada pembagiannya ya. Karena menunggu waktu. Sekian, selamat sore dan selamat malam.